Pernahkah Anda merasa lelah? Bukan sekadar lelah fisik, tapi lelah batin yang terasa begitu dalam. Lelah karena terus berlari mengejar sesuatu yang tampaknya tak pernah terjangkau. Lelah karena harapan yang dibangun begitu tinggi, lalu runtuh dalam sekejap. Di dunia yang menuntut kita untuk terus bergerak, terus berjuang, dan terus menang, rasa kecewa dan lelah seakan menjadi teman akrab. Kita didorong untuk melawan takdir, menolak kenyataan, dan terus menggenggam apa yang semestinya dilepaskan. Namun, bagaimana jika ada cara lain? Sebuah jalan menuju ketenangan yang tidak menuntut kita untuk berperang, melainkan berdamai. Sebuah kearifan kuno dari tanah Jawa yang mengajarkan kita sebuah seni penerimaan yang luar biasa, Nrimo ing Pandum. Selamat datang kembali di kanal kami, tempat kita bersama-sama merenungi makna dan mencari setitik cahaya dalam perjalanan hidup. Dalam video kali ini, kita akan menyelami salah satu falsafah hidup paling mendalam dari Nusantara, yaitu Nrimo ing Pandum. Mungkin sebagian dari Anda pernah mendengarnya, dan mungkin menganggapnya sebagai sebuah bentuk kepasrahan yang pasif atau bahkan tanda kelemahan. Namun hari ini, kita akan membongkar kesalahpahaman tersebut. Kita akan menemukan bahwa di balik frasa sederhana ini, tersimpan sebuah kekuatan yang luar biasa untuk membebaskan diri dari beban ekspektasi dan kekecewaan. Kita akan belajar bagaimana konsep ini, jika dipahami dengan benar, justru menjadi kunci untuk hidup yang lebih tenang, damai, dan berdaya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Untuk memahami hakikat Nrimo ing Pandum, kita harus terlebih dahulu membedahnya. Secara harfiah, Nrimo berarti menerima. Ing Pandum berarti bagian atau takaran yang telah diberikan. Jadi, secara sederhana, artinya adalah menerima bagian yang telah ditentukan untuk kita. Disinilah seringkali muncul kesalahpahaman. Banyak yang mengartikannya sebagai anjuran untuk tidak berusaha, untuk diam saja menunggu nasib, dan pasrah secara buta pada keadaan. Ini adalah penafsiran yang dangkal dan berbahaya, yang justru menjauhkan kita dari esensi sebenarnya. Falsafah ini tidak pernah mengajarkan kemalasan atau keputusasaan. Sebaliknya, ia adalah puncak dari sebuah proses, bukan titik awal. Ia adalah sebuah sikap batin yang kita ambil setelah kita melakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Nrimo ing Pandum bukanlah tentang tidak melakukan apa-apa, melainkan tentang memahami apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Ini adalah seni untuk berdamai dengan ketidakpastian hidup. Bayangkan seorang petani yang hendak menanam padi. Apa yang ada dalam kendalinya? Ia bisa memilih bibit terbaik, ia bisa membajak sawah dengan tekun, ia bisa menanam dengan perhitungan yang cermat, dan ia bisa merawat tanamannya dengan memberinya pupuk dan air. Inilah yang disebut ikhtiar atau usaha maksimal. Petani itu mengerahkan seluruh tenaga, pikiran, dan kemampuannya untuk mendapatkan hasil terbaik. Namun, adakah hal-hal yang berada di luar kendalinya? Tentu saja, ia tidak bisa mengendalikan cuaca. Ia tidak bisa memaksa matahari untuk bersinar atau menghentikan hujan badai yang datang tiba-tiba. Ia tidak bisa mencegah serangan hama yang mungkin datang di luar dugaannya. Hasil panen akhir, entah itu melimpah atau gagal, adalah pandumnya, bagiannya. Di titik inilah falsafah Nrimo ing Pandum berperan. Setelah melakukan ikhtiar maksimal, sang petani menerima apapun hasilnya dengan lapang dada. Inilah yang disebut penerimaan aktif, bukan kepasrahan pasif. Jadi, ada dua pilar utama yang harus berdiri tegak sebelum kita bisa mencapai sikap Nrimo. Pilar pertama adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh. Falsafah ini tidak berlaku bagi mereka yang bermalas-malasan lalu menyalahkan takdir atas kegagalannya. Ia hanya berlaku bagi para pejuang yang telah memberikan segalanya di medan pertempuran hidup. Pilar kedua adalah kesadaran akan batas. Kesadaran bahwa kita adalah manusia dengan segala keterbatasan kita, dan ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita, entah kita menyebutnya semesta, Tuhan, atau hukum alam, yang ikut menentukan hasil akhir. Kombinasi dari usaha maksimal dan kesadaran akan batas inilah yang melahirkan sebuah kebijaksanaan mendalam. Kebijaksanaan untuk berhenti menyalahkan diri sendiri secara berlebihan atas hal-hal yang memang di luar kendali kita. Kebijaksanaan untuk melepaskan genggaman erat pada hasil dan mulai menemukan kedamaian dalam proses itu sendiri. Lalu, bagaimana kita bisa menerapkan falsafah agung ini dalam kehidupan modern kita yang serba cepat dan penuh tekanan? Mari kita lihat beberapa contoh konkret. Bayangkan Anda telah bekerja sangat keras untuk sebuah promosi jabatan. Anda lembur, memberikan ide-ide terbaik,
dan membangun hubungan baik dengan rekan kerja. Anda telah melakukan ikhtiar Anda secara maksimal. Namun, pada hari pengumuman, nama orang lainlah yang disebut. Rasa kecewa, marah, dan sedih pasti muncul. Itu manusiawi. Namun, setelah gelombang emosi itu mereda, inilah saatnya Nrimo Ing Pandum hadir sebagai penawar. Anda mulai merenung. Anda telah melakukan semua yang Anda bisa. Itu adalah fakta. Keputusan akhir manajemen, pertimbangan yang mungkin tidak Anda ketahui, atau kualifikasi kandidat lain adalah faktor-faktor di luar kendali Anda. Itu adalah pandum Anda saat ini. Menerimanya bukan berarti Anda menyerah pada karier Anda. Sama sekali bukan. Menerimanya berarti Anda tidak membiarkan kekecewaan ini meracuni jiwa Anda. Anda berkata pada diri sendiri, saya menerima hasil ini. Saya telah belajar banyak dari proses ini. Mungkin ini bukan jalan saya, atau mungkin belum saatnya. Sekarang, apa langkah selanjutnya yang bisa saya ambil dengan pelajaran yang saya dapatkan ini? Penerimaan ini membebaskan energi mental Anda dari penyesalan dan kemarahan, dan mengalihkannya ke arah yang lebih konstruktif, seperti mencari peluang baru atau meningkatkan keterampilan diri. Contoh lain dalam hubungan personal, Anda mungkin telah mencurahkan seluruh cinta dan perhatian Anda pada seseorang, namun hubungan itu tetap harus berakhir. Rasa sakitnya tak terperikan. Anda mungkin terus bertanya-tanya, apa salah saya? Di mana kurangnya saya? Proses ikhtiar dalam hubungan telah Anda lakukan, namun perasaan, keputusan, dan jalan hidup orang lain adalah sesuatu yang tidak bisa Anda kendalikan sepenuhnya. Itu adalah pandum mereka, dan bagaimana takdir mempertemukan atau memisahkan jalan Anda berdua adalah pandum Anda bersama. Nrimo Ing Pandum dalam konteks ini berarti menerima kenyataan bahwa hubungan itu telah berakhir, sambil tetap bersyukur atas kenangan indah dan pelajaran berharga yang telah diberikannya. Ini bukan berarti Anda menjadi mati rasa atau tidak peduli. Justru sebaliknya, Anda cukup peduli pada diri sendiri untuk tidak terus-menerus terkurung dalam penjara masa lalu. Anda menerima, Anda melepaskan, dan Anda membuka hati untuk penyembuhan dan lembaran baru dengan membawa kebijaksanaan dari pengalaman yang telah lalu. Penerapan Nrimo Ing Pandum adalah latihan seumur hidup. Ini adalah sebuah otot spiritual yang perlu terus dilatih. Ia meminta kita untuk secara sadar memisahkan antara usaha dan hasil, untuk mencintai proses tanpa terlalu terikat pada tujuan akhir. Ini adalah undangan untuk menari bersama irama kehidupan, bukan melawannya. Saat kita berhasil, kita bersyukur. Saat kita gagal, kita belajar dan menerima. Dalam kedua kondisi tersebut, batin kita tetap tenang, karena kebahagiaan kita tidak lagi sepenuhnya bergantung pada faktor-faktor eksternal yang tidak menentu. Kita menemukan sauh kedamaian di dalam diri kita sendiri, dalam kesadaran bahwa kita telah melakukan yang terbaik yang kita bisa. Kekuatan sejati dari falsafah ini terletak pada kemampuannya mengubah perspektif kita. Kegagalan tidak lagi dilihat sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai sebuah data, sebuah umpan balik dari semesta. Kekecewaan tidak lagi menjadi racun yang mematikan, melainkan guru yang mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan batas kemampuan kita sebagai manusia. Pada akhirnya, mari kita kembali pada pertanyaan di awal. Rasa lelah batin yang kita rasakan seringkali bukan berasal dari kerasnya kita berusaha, melainkan dari kerasnya kita menolak kenyataan. Kita lelah karena terus berdebat dengan takdir, mencoba memutar balik waktu, dan menggenggam erat apa yang sudah terlepas. Nrimo Ing Pandum menawarkan sebuah jalan pulang ke dalam diri yang damai. Ia mengajarkan bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan dengan cara mengendalikan seluruh dunia di luar sana, tetapi dengan menguasai cara kita meresponsnya di dalam sini. Ini bukan tentang menyerah pada hidup, tetapi tentang menyerahkan hasil akhir kepada kebijaksanaan semesta setelah kita menyelesaikan tugas kita sebagai manusia, yaitu berusaha dengan segenap jiwa. Falsafah ini adalah sebuah bisikan lembut di tengah riuhnya dunia, mengingatkan kita bahwa tidak semua hal perlu kita perjuangkan sampai mati. Ada kalanya, kemenangan terbesar justru terletak pada kemampuan kita untuk menerima dan melepaskan dengan ikhlas. Dengan begitu, kita bisa terus melanjutkan perjalanan ini bersama, menjelajahi berbagai kearifan untuk kehidupan yang lebih bermakna. Kami juga ingin sekali mendengar pemikiran Anda. Silakan bagikan di kolom komentar, bagaimana Anda memaknai konsep penerimaan dalam hidup Anda. Atau mungkin Anda memiliki pengalaman di mana sikap menerima justru memberikan Anda kekuatan. Mari kita saling belajar dan menguatkan. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.
tetaplah menjadi pribadi yang terus bertumbuh dan berdamai dengan diri sendiri. Jangan lupa, support channel ini dengan like dan subscribe.